Halo, apa kabar semuanya? Sehat di rumah? Alhamdulillah sehat. Pak Udin awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan pagi hari ini ya atau siang hari ini ya jam siang, Pak Udin akan menjelaskan mengenai materi tentang meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Cek. Satu, nilai semangat para pendiri negara. Dua, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang pertama, Pak Udin akan menjelaskan tentang nilai semangat para pendiri negara. Semangat mengandung arti ya, tekad atau dorongan seseorang untuk mencapai sesuatu. Lalu bagaimana semangat para pendiri negara pada saat itu? Ya, semangatnya adalah untuk menjadi negara yang merdeka dari penjajahan di atas dunia, yaitu penjajahan atas negara-negara yang telah menjajah di Indonesia. Semangat para pendiri negara tidak hanya ya dimiliki oleh pendiri negara pada saat itu saja, tetapi kalian juga harus bersemangat. Sekarang tujuan kalian apa sih semangat? Ya, yaitu dalam belajar. Semangat. Lanjut, semangat kebangsaan ya di Indonesia itu biasanya disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme? Cek. Satu, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah berasal dari dua kata, yaitu nasional dan isme. Isme itu adalah faham dan nasional adalah kebangsaan. Jadi kalau digabung adalah paham kebangsaan. Lalu dalam arti bahasa, nasionalisme itu adalah paham yang dimiliki oleh seseorang ya, di mana ya seseorang ini menyatakan bahwasanya kesetiaannya yaitu diserahkan kepada negara. Ya. Berarti mengutamakan negara daripada pribadi. Itu disebut dengan nasionalisme ya atau perasaan cinta, bangga terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga ada dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti luas. Dan yang kedua, nasionalisme dalam arti sempit. Ya, arti luas disebut dengan nasionalisme positif, arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif. Nasionalisme positif yaitu perasaan cinta dan bangga ya seseorang terhadap bangsa dan negara tanpa merendahkan bangsa lain. Itu disebut dengan nasionalisme positif atau dalam arti luas. Lalu bagaimana dengan nasionalisme yang negatif ya dalam arti sempit yaitu perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara ya tetapi ya merendahkan bangsa lain. Itu disebut dengan nasionalisme negatif. Ada orang juga menyebutnya itu adalah istilah chauvinisme, yaitu sama dengan nasionalisme tetapi merendahkan negara lain, yaitu disebutkan nasionalisme negatif atau chauvinisme. Sampai sini sudah paham mengenai nasionalisme? Kalau sudah kita lanjut patriotisme. Patriotisme sama ya. Isme adalah sebuah paham ya. Patriotisme, patriot ya. Kalau kita lihat patriot itu adalah orang yang mencintai tanah air ya. Karena awalnya ya patriotisme itu berasal dari kata patria. Apa itu patria? Patria adalah tanah air ya. Patriot adalah seseorang yang mencintai tanah airnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya patriotisme itu adalah semangat cinta tanah air ya atau sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya dengan mengorbankan segala yang dimilikinya. Ya, itu disebut dengan patriotisme. Dan jangan lupa kalau patriotisme itu tidak muncul tiba-tiba ya, tetapi diawali dengan nasionalisme. Jadi antara nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan karena patriotisme itu muncul setelah adanya nasionalisme. Coba kalian pikirkan deh di dalam diri kalian, sudah nggak kalian memiliki rasa nasionalisme? Oke, kalau sudah, ya berarti itu bagus. Bagaimana yang belum, Pak? Nah, coba uh, rasa cinta kalian terhadap bangsa dan negara itu apa kira-kira? Kalau nasionalisme, misalkan contoh memakai produk dalam negeri, itu salah satu bentuk kalian cinta terhadap bangsa Indonesia. Kalau kalian sudah memiliki perasaan cinta, terus bangga, ini adalah sekarang actionnya, patriotismenya. Setelah kalian memiliki sikap nasionalisme ya dan patriotisme, bagus. Ya, sekarang ya sampai di sini ada yang ditanyakan. Tapi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya sudah terjawab oleh teman-temannya ya. Secara itu pertanyaannya yang kalian tanyakan itu sudah terjawab oleh temannya. Ya, jadi Pak Udin nanti hanya menambah sedikit saja ya, tentang pertanyaan itu. Saya akan jawab juga di komentar yang ada. Oke.
5 sikap yang terkandung di dalam jiwa dan semangat 45. Cek. 1. Pro patria primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetia kawanan. 3. Toleransi atau disebut dengan tenggang rasa. 4. Jiwa tanpa pamrih atau bertanggung jawab. Yang 5, yang terakhir, yaitu jiwa kepahlawanan atau disebut dengan kesatria dan kebesaran jiwa. Seorang pemimpin harus memiliki kebesaran jiwa, ya, tidak boleh egois. Oke, itu adalah 5 sikap jiwa dan semangat 45. Sampai sini sudah paham nilai semangat pendiri negara? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Komitmen para pendiri negara. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap atau perilaku, ya, yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, dan yang melakukan usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu disebut dengan komitmen. Yo, kalian sudah komitmen belajar belum? Kalau ada tugas, dikerjakan, ya. Kalau ada perintah untuk belajar, dipelajari, ya, dibaca. Itu semua merupakan komitmen kalian sebagai siswa, yaitu belajar dan melaksanakan tugas dari sekolah. Lalu bagaimana dengan komitmen para pendiri negara? Nah, komitmen, ya, jika kalian komitmen juga terhadap bangsa dan negara, ya, para pendiri negara dulu, ya, yaitu komitmennya adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya, ya, di atas kepentingan pribadinya. Itu disebut dengan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. 5 komitmen para pendiri negara, cek. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. 3. Bersemangat dalam berjuang. 4. Berperan aktif dalam mencapai cita-cita, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pengorbanan pribadi. Apa yang dilakukan para pendiri negara untuk mengorbankan pribadinya, ya? Coba kalian renungkan, ya. Waktu, uang, tenaga, ya. Itu adalah 3 hal yang dikorbankan oleh para pendiri negara, ya, di dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Itu adalah 5 komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara. Oke, sampai sini sudah paham belum? Ya, materi-materi bisa kalian baca di buku paket yang ada, yang kalian terima dari sekolah. Kalian juga bisa membacanya di buku-buku fokus atau buku-buku yang lain, ya, Erlangga dan sebagainya, ya, yang berhubungan dengan materi PPKN, ya. Tidak apa-apa, buku PPKN itu luas, ya. Jangan berpedoman pada 1 atau 2 buku, tapi lebih banyak itu lebih baik. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada yang tanyakan, Pak Udin undur diri, pamit. Bab 1 sudah selesai, minggu depan kita ulangan. Oke, siap, persiapkan. Ya, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti Pak Udin jawab. Jika Pak Udin belum jawab, nanti teman-teman yang lain yang bisa silakan dijawab. Ya, nanti Pak Udin lihat nama kalian. Ya, coba nanti Pak Udin berikan nilai plus untuk nilai kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan bab 2. Ya, jangan lupa belajar. Minggu depan kita ulangan. Oke, semangat belajar. Tuh, Udin belum salam ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.